Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana desain dari halaman login dan juga halaman register. Kita sudah bisa mengaktifkan slider, bisa dengan konsep swipe seperti ini atau dengan mengklik tombol berikutnya. Dan pada saat saya klik tombol mulai, maka masuk ke menu login ya. Nah, ini tampilan untuk loginnya sesuai dengan soal yang saya minta kalian kerjakan. Itu ada tampilan input ya di situ. Kita lihat dulu soalnya. Ada tampilan input yang meminta nanti user menginputkan sesuatu ya ke dalamnya. Nah, tampilan seperti ini. Ada dua, yaitu menginputkan username berupa email dan password ya. Kemudian menekan tombol login. Nah, saat tombol login ini ditekan akan memunculkan namanya loading. Ya, jadi loading ini hanya semacam animasi yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk menghandle waktu tunggu agar user yang menggunakan aplikasi kita itu tahu bahwa sekarang sedang melakukan proses. Ya, kalau tidak ada ini kan takutnya mereka menganggap bahwa aplikasi kita hang atau berhenti karena sebenarnya dia di belakang layar sedang melakukan proses. Oke. Nah, berarti kita sekarang masuk ke file login HTML untuk membuat desain di sini ya. Yang pertama kita lakukan adalah mendesain background dari halaman login ini. Oke, kita bisa gunakan gambar atau kita bisa gunakan warna ya di sini ya. Kita googling misalkan background angkasa, warna gambar-gambar semacam ini bisa nanti kita pakai untuk jadi background. Ya, cari aja gambar yang menurut kalian oke ya untuk bisa dijadikan background. Gambar yang mana kita cari dulu. Kan ini ya, kita ambil gambar ini atau gambar ini, bisa simpan gambar, simpan gambar, kemudian kita masukkan ke sini login back ya, misalkan semacam ini, atau lengkapi login background ke sini. Kemudian kita panggil dari login CSS ya, SCSS di sini kita masukkan ke dalam background. Yang awalnya gambar, yang awalnya warna kita ganti dengan gambar. Jadi di sini ada URL, kemudian masukkan alamatnya ya. Arahkan ke login background assets ini, kemudian ada login background.jpg. Kita sambil lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini ada error. Oh, semicolon. Ini ada hilang tadi ya. Ambil ya. Ambil. Nah, biar gambar ini bisa full, maka bisa kita tambahi dengan settingan. Ini bisa Anda pelajari ya tentang perintah background di CSS. Ada perintah seperti ini. Kemudian 100% no repeat.
Maksudnya 0 ini berarti posisi gambar itu akan ditaruh di awal titiknya adalah 0,0 atau paling ujung atas kiri. Kemudian ini proporsinya, proporsi dari height-nya ya, mulai dari 0 sampai dengan 100%, ini lebarnya 100%. Jadi gambarnya akan terlihat seperti itu. Nah, untuk header ya yang masuk di dalam toolbar nanti bisa kita warnai dengan warna kesukaan kita. Bisa kita warnai dengan background atau color ya di sini. Color. Colornya apa? Misalkan crash. Nah, nanti bisa kita ambil warna sesuai dengan kesukaan kita. Oh, ini warna tulisan ya, warna backgroundnya. Berarti ini background. Sedangkan warna tulisannya itu color, ini kita kasih white. Nanti seperti ini. Atau ini diganti dengan nama aplikasi kita, itu boleh. Ya. Oke. Kalau kalian ingin tulisan itu bisa huruf besar huruf kecil, berarti panggil transform ya. Text transform. Nah, ini bisa Anda pilih ada lowercase, capitalis, uppercase. Atau capitalis itu berarti huruf depannya akan dibuat huruf besar, berikutnya huruf kecil. Nah, ini huruf besar semua ya, jadinya seperti apa? Huruf besar semua. Misalkan ini kita jadikan huruf besar kecil seperti ini, maka dia jadi huruf besar kecil. Kalau ini kalian matikan, apakah tetap huruf besar kecil? Ya, kalau tetap huruf besar kecil, ya berarti ini sudah usah dipanggil ya. Terus kemanfaatannya di mana? Contoh ini yang tampilan button di depan. Tampilan button ini berikutnya ini ada di halaman mana? Intro ya. Halaman intro ini saya tulis apa? Berikutnya huruf kecil, besar kecil. Tapi munculnya di sana besar semua gitu kan. Nah, ini perlu dikendalikan dengan itu tadi. Berarti misalkan saya masuk ke intro page.css, kita panggil untuk ion button ya. Ion button misalnya saya buat di sini. Ion button, nanti kalian panggil text transform capitalis. Oke. Nanti bisa jadi huruf besar kecil. Ini ada perintahnya. Tapi kalau dia sudah bisa huruf besar kecil ya sudah, no problem ya, tidak ada masalah. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen. Di sini kita cari ya ion input. Oke, nah ion input ini nanti ada beberapa mode. Ini saya ambil langsung ya. Ada 3 mode untuk tampilan dari labelnya. Nah, ini ada istilah floating label, ada fixed label, dan ada stack. Nah, ini dikendalikan oleh positionnya. Seperti apa floating label? Floating label itu tampilan yang labelnya bisa naik ke atas pada saat kita ingin ngisi. Misalkan label, kalau saya pengen ngisi, labelnya bisa naik ke atas. Sedangkan fixed label, labelnya selalu ada di kiri. Kita ngisinya di sini. Ini ngisinya di bawahnya. Untuk stacked ini labelnya selalu di atas dan munculnya selalu di atas. Nah, dari 3 pilihan ini Anda silakan dari 3 pilihan ya, Anda bisa pilih yang mana. Anda pengen menggunakan yang mana? Oh, saya setuju dengan floating. Ya sudah, floatingnya ini dipanggil untuk dua-duanya. Kemudian untuk tipenya bagaimana? Ya, tipe dari input tadi. Tipe input ada seperti di HTML, ada teks, ada password, ada email, ada number. Misalkan untuk yang ini, berarti tipenya di sini tipe inputnya karena harus dimasukkan email ya berarti ini email. Yang kedua, tipenya berarti password. Ya.
Dan labelnya di sini user name dalam kurung email dan di sini password. Oke. Nah, di bawahnya ini nanti kita bisa masukkan button, ion button. Ya, ion button. Tipenya adalah submit. Kenapa submit? Karena untuk mengirimkan data. Ini kita tulis login. Lihat, saya nulisnya huruf besar kecil ya. Kita lihat tampilannya di sini. Nah, ini kan jadi besar semua. Nah, ini pun sama, nanti kalau pengen dikendalikan ya samakan dengan yang di intro tadi. Berarti kita tambahkan dalam sini ion buttonnya transform kapitalis. Nah, biar jadi besar kecil. Oke. Kemudian secara background warna silakan Anda atur sendiri secara untuk tombolnya ya, untuk tombolnya. Kemudian karena di sini ada tombol submit, maka input ini harus dikalang dengan apa? Dengan form. Ada form yang mengalang ini semua. Ini ya, seperti ini. Ada submit. Submit kan tombol untuk mengirimkan data. Lewat mana? Lewat form. Nah, saya belum akan membahas ini skripnya lebih lanjut, kita bahas desainnya dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau ngelihat soal tampilannya bisa turun warnanya bla 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 bla. Nah, ini urusan CSS ya. Berarti di sini kita harus mainkan yang pertama ya, posisi dari formnya ya, atau ion item ini posisinya jauh dari tepi atas misalkan. Jauh dari tepi atas berarti kita bisa main di kontennya. Misalkan kita masuk ke padding top dari kontennya kita atur misalkan 40 px. Dia bisa turun atau tidak, kita lihat. Ternyata tidak mau turun. Nah, kalau nggak mau turun kita coba cari apakah di sini ion konten itu punya settingan ya yang berbicara tentang padding. Oh, ada ini. Padding bottom, padding top menggunakan strip padding top. Berarti di sini strip padding top. Coba kita lihat bisa mempengaruhi tampilan atau tidak. Oh, ternyata bisa. Berarti kita tidak bisa menggunakan CSS biasa, padding top tidak bisa. Kita harus menggunakan CSS-nya si Ionic ya. Kita turunkan lagi misalkan posisinya 60. Oke. Nih. Kemudian di sini nanti tampilannya tidak terlalu mepet kanan kiri. Tidak terlalu mepet kanan kiri berarti ada padding start dan ada padding end. Ya, kita tambahkan. Padding start ini kiri ya, berarti misalkan berapa 10 px. Padding end ini berarti kanan 10 px misalkan seperti itu. Nah, dia kan masuk ya. Nah, masuknya seberapa terserah, nanti kalian atur sendiri.